Baik, selamat pagi semua. Uh, Sekarang saya akan memberikan presentasi mengenai organoleptic makanan. Sebelum ke sana, yang pertama untuk sensory science itu sensory science atau ilmu sensori ini merupakan disiplin ilmiah yang digunakan untuk membangkitkan, mengukur, menganalisis, dan menafsirkan respon terhadap suatu produk yang dipersepsikan melalui indera penglihatan, penciuman, perabaan, pengecapan, dan pendengaran. Berikut adalah organ sensori dan fungsinya. Ya, mata untuk melihat, hidung untuk mencium atau menghirup. Organ sensori ini sangat penting dalam ilmu sensori tentunya, dan sangat penting untuk uji organoleptik atau sebenarnya uji sensori. Saya akan menggunakan istilah uji sensori untuk kedepannya, karena saya lebih familiar dengan sensory test dibandingkan organoleptik. Nah, kemudian ini metode yang digunakan dalam uji sensori, dan ini dibagi berdasarkan detail informasi yang ingin diperoleh. Misalkan contoh, kalau yang kita ingin ketahui hanyalah apakah terdapat perbedaan di antara produk, kita bisa melakukan uji organoleptik berdasarkan discrimination test. Ini memerlukan sekitar 20-30 panelis berpengalaman. Jadi discrimination test ini umumnya hanya mencari apakah benar ada perbedaan dan bisa terasa bedanya antara satu produk dengan produk lainnya. Panelis berpengalaman di sini artinya adalah individu-individu yang sudah pernah melakukan uji sensori sebelumnya dan pernah mendapatkan suatu pelatihan untuk melihat seberapa bagus seseorang dalam membedakan satu produk dengan produk lainnya. Pada umumnya itu juga merupakan sebuah semacam screening untuk siapa yang bisa menjadi panelis berpengalaman dan siapa yang sebaiknya tidak digunakan sebagai panelis berpengalaman. Nah, lanjut. Nah, kemudian yang kedua ada kalau produk A dan B berbeda, tadi dari discrimination test memang terbukti A dan B berbeda, apa perbedaannya? Nah, di sini kita melakukan yang namanya descriptive analysis. Jadi kita mendeskripsikan apa perbedaannya. Ini umumnya memerlukan 6-12 panelis terlatih minimal. Panelis terlatih di sini itu merupakan panelis yang tentunya sudah pernah menjadi panelis berpengalaman, kemudian melalui pelatihan ada, kalau tidak salah, ada sekitar 5 tahapan untuk dari panelis berpengalaman menjadi panelis yang terlatih. Descriptive analysis ini sangat penting untuk nation test maupun untuk affective dan hedonic test, karena panelis terlatih ini secara spesifik sudah mendeskripsikan seperti apa suatu produk dan secara kuantitatif juga, sehingga hasil deskripsi ini bisa digunakan terutama untuk affective atau hedonic test sebagai atribut yang dapat dinilai oleh para panelis umum. Nah, jadi yang ketiga itu adalah penerimaan produk. Jadi apakah ada satu produk yang lebih digemari dibandingkan produk-produk lainnya.
dan ini menggunakan affective atau hedonic test dan memerlukan seminimalnya 30 panelis umum. Panelis umum ini adalah orang-orang yang ya, orang umum saja secara publik itu. Biasanya affective atau hedonic test ini sangat umum untuk dilakukan di ruang publik juga oleh bisnis-bisnis. Misalkan ketika kita di supermarket, kita bisa melakukan mencoba sampel yang diberikan. Terkadang mereka meminta feedback secara tertulis. Itu maka pada saat itu mereka sedang melakukan affective atau hedonic test, ataupun terkadang mereka hanya sekedar bertanya secara verbal. Jadi itu bukan suatu tes atau uji yang resmi gitu. Nah, ini untuk descriptive analysis tadi. Jadi contohnya pada produk selai kacang ini, setelah dilakukannya uji sensori oleh panelis terlatih, mereka mendeskripsikan apa saja atribut-atribut yang terdapat pada selai kacang ini, sehingga nantinya atribut-atribut ini bisa digunakan untuk membuat contohnya kuesioner untuk ketika kita melakukan affective atau hedonic test terhadap panelis umum, sehingga mereka bisa menilai menurut mereka. Contohnya di sini rasa, ya dari segi rasa, kemudian dari segi tekstur dan lain-lainnya. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai standar-standar untuk laboratorium sensori. Yang pertama itu perlu ada area yang dikhususkan untuk evaluasi deskriptif atau descriptive analysis, dan juga area untuk pelatihan panelis. Kemudian sensory booth tentunya, ini yang bahkan yang paling penting dalam laboratorium sensori. Ini contoh-contoh yang cukup ideal tapi belum mencapai tingkat ideal yang diharapkan. Ini contoh tingkat ideal yang diharapkan pada umumnya, termasuk keran untuk air minum, tapi umumnya kebanyakan tempat tidak ada untuk yang keran air ini. Biasanya itu tugas itu diberikan kepada siapa peneliti atau siapapun yang sedang menjalankan uji sensori untuk memastikan para panelis ini mendapatkan air secara menerus untuk mereka membersihkan paletnya ketika sedang mencoba dari produk, misalkan dari sampel satu ke sampel yang lain. Kemudian khusus untuk ruangan uji sensorinya, jadi di booth itu harus ada 2 pintu untuk masuk dan keluar, sehingga itu untuk mencegah adanya kebocoran informasi, sehingga menghindari bias yang bisa mempengaruhi penilaian panelis yang misalnya belum melakukan uji sensori. Baik, kemudian ini merupakan contoh layout untuk laboratorium uji sensori. Jadi di sini bisa kita lihat ada ruangan panelis itu dengan booth-boothnya, kemudian langsung masih dalam satu area yang terpisah, tapi sebenarnya terpisah atau disekat
dengan ruangan preparasi. Jadi ruangan panelis dan ruangan preparasi itu biasanya terhubung melalui hatch tadi yang ada ini, ada pintu kecil untuk keluar masuknya sampel. Kemudian ada juga ruangan untuk pelatihan ataupun ruangan untuk uji deskriptif. Kemudian ada lagi ruangan untuk panel leader ataupun ruangan untuk peneliti. Kemudian aplikasi uji organoleptik dalam industri makanan. Jadi uji organoleptik ini sangat berpengaruh dalam research and development, kemudian quality control dan marketing. Untuk product development tentunya uji organoleptik ini digunakan untuk memperoleh informasi seperti perbedaan produk, kemudian preferensi konsumen, dan juga atribut-atribut khusus yang terdapat di produk yang sedang kita kembangkan. Misalnya dalam produk biskuit tentu ada atribut seperti tingkat kemanisan, kemudian tingkat kekerasan, dan sebagainya. Kemudian untuk quality control ini uji organoleptik sangat penting sebagai panduan ataupun benchmark yang bisa kita yang bisa kita jadikan referensi ketika misalkan dalam produksi kita menggunakan ada perubahan dari sisi pemrosesan atau dari sisi bahan ataupun kemasan, dan juga untuk melihat apakah ada error dalam lini produksi sehingga produk yang terakhir tidak memiliki kualitas yang sama dengan panduan atau dari hasil uji organoleptik yang sudah kita lakukan sebelumnya. Kemudian untuk marketing atau pemasaran, tentunya uji organoleptik sangat penting untuk identifikasi segmentasi konsumen, mendukung klaim untuk iklan, kemudian juga untuk melihat performa kompetitor. Jadi uji organoleptik ini digunakan untuk mencapai ekspektasi kepuasan organoleptik konsumen dan memperkecil resiko kegagalan produk yang sedang dikembangkan ataupun produk yang ada saat ini. Kemudian ini salah satu contoh atribut dalam uji organoleptik, tentunya tampilan. Kalau tampilan ini intinya itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi produk tanpa panelis menyentuh atau mencicipi produk, seperti warna, ukuran, bentuk, viskositas, dan lain-lain. Kemudian ada juga atribut cita rasa. Jadi cita rasa ini adalah kesan yang dipersepsikan secara kimiawi oleh sensor yang ada dalam mulut kita terhadap satu produk. Cita rasa ini meliputi aroma, rasa, kemudian sensasi. Dalam uji organoleptik atau uji sensori, ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi sensitivitas panelis dalam merasakan produk yang sedang diuji. Itu ada waktu, konsentrasi, suhu, kompleksitas rasa atau cita rasa, usia, dan etnis. Umumnya yang paling disorot atau yang paling coba kita kontrol sebagai peneliti itu adalah suhu, sehingga sangat umum dalam uji sensori produk yang sedang diuji itu tidak berada di suhu yang tinggi ataupun yang rendah, kecuali kalau memang produk itu harus disajikan seperti itu. Kemudian ini juga salah satu faktor yang sangat mempengaruhi, itu cahaya, sehingga pada ruangan sensori atau sensori booth pada umumnya punya lampu individual masing-masing dan bisa disesuaikan oleh peneliti seberapa terang lampunya berdasarkan hasil diskusi di antara mereka.
Nah, kemudian ada juga faktor adaptasi rasa. Jadi rasa itu atau adaptasi dalam rasa itu intinya berkurangnya respon atau sensitivitas setelah stimulasi konstan. Contohnya kemampuan kita beradaptasi dengan rasa atau sensasi pedas. Nah, karena adanya adaptasi dalam merasa ini, jadi sangat penting juga untuk kita memilih panelis, terutama untuk misalkan descriptive analysis, atribut yang paling penting dari produk kita. Contohnya kalau produk kita atribut utamanya adalah pedas, misalkan saus sambal, tentu kita harus dan kita mau melakukan descriptive analysis yang deskripsi, tentu kita harus menghindari panelis terlatih yang dalam seminggu ke belakang selalu makan yang pedas-pedas. Contohnya seperti itu. Kemudian ada juga faktor test threshold atau batasan kemampuan organoleptik, dan levelnya juga sangat bervariasi antara individu dan juga dapat dipengaruhi banyak hal seperti suhu, rasa lapar, umur, jenis kelamin, dan lain-lain. Jadi test threshold ini itu seberapa sensitif kita dalam merasakan suatu rasa tertentu. Misalkan dan kenapa dibilang, karena makanya di sini dibilang level sensitivitasnya sangat bervariasi, karena mungkin ada individu yang dia dapat merasakan rasa manis di level 10%, sudah terasa ada manis, dia bisa identifikasi kalau ada rasa manis. Tapi panelis yang lain tidak bisa merasakan manis di 10%. Dia terbiasa makan yang manis-manis sehingga level sensitivitasnya berkurang dan dia baru bisa merasakan kalau itu manis di 30%, contohnya seperti itu. Dan tasnya sejak awal memang tidak sesensitif beberapa individu tertentu. Ini juga salah satu alasan mengapa tidak semua orang bisa menjadi panelis yang berpengalaman, apalagi yang terlatih gitu. Baik, selanjutnya saya akan bahas dari sisi scaling atau skala. Ini skala yang selalu kita gunakan untuk melakukan uji organoleptik. Ini contohnya, yang pertama ada numerical, jadi yang 1-7 hanya angka. Kemudian ada juga 15 point box scales, ini biasanya untuk panelis yang lebih berpengalaman ataupun yang terlatih. Kemudian ada contohnya di sini adalah hedonic scale untuk kanak-kanak, karena kanak-kanak umumnya dipersepsikan belum bisa menilai dalam angka, sehingga mereka memerlukan bantuan visualisasi seperti gambar atau ekspresi wajah. Ini yang biasa dilakukan oleh peneliti yang melakukan uji organoleptik terhadap anak-anak. Nah, kemudian ini ada contoh dari data uji deskriptif atau descriptive analysis. Jadi ini namanya spiderweb. Ini untuk lebih gampang saya coba jelaskan saja langsung. Jadi di sini ada 3 produk yang biru. 3 produk ini adalah produk roti. Yang warna biru itu merupakan produk yang standar dengan 0% inulin. Yang berwarna merah itu adalah skor untuk produk roti yang menggunakan 6% inulin. Kemudian yang hijau adalah roti dengan 10% inulin. Di sini kita bisa lihat ada beberapa atribut, dari mulai aroma, warna pinggiran, bentuk dan simetris,
kemudian tekstur dan lain-lain. Sebenarnya ini bukan contoh yang terlalu bagus karena di sini kita lihat ada error, ada aroma, 2 aroma, atau bisa dan tidak ditulis apakah ada perbedaan. Kemudian ada ya. Nah, kemudian per atribut ini kita bisa lihat kalau mereka menggunakan mungkin ini 15 hedonic scale yang digunakan, seperti yang ini 15 point box scale contohnya. Kemudian penilaian, misalkan kita ambil contoh untuk atribut aroma. Jadi roti yang dengan 10% inulin memiliki skor 10, sedangkan yang roti dengan 0% inulin dan 6% inulin memiliki skor yang tidak jauh beda di angka 13 ataupun 14. Nah, untuk tiap atribut ini, tiap skor itu memiliki deskripsi yang berbeda. Belum tentu jika skornya 14 atau 13 itu artinya baik secara aroma. Bisa jadi yang kita coba capai justru adalah roti dengan aroma yang tidak begitu intens begitu. Ya, baik. Kemudian ini ada contoh score sheet untuk acceptance. Di sini menggunakan 9 point hedonic scale, dari sangat suka sekali mungkin ekstrim sampai tidak suka sekali ekstrim. Ada nomor atau kode sampelnya di sini. Dan kemudian ini menggunakan 9 point hedonic scale. Akan tetapi terkadang tiap daerah atau tiap negara kadang-kadang memiliki standar yang berbeda atau secara umum perbedaan. Misalkan contohnya, walaupun kita tahu yang paling ideal adalah 9 point hedonic scale, tapi umumnya di Malaysia 7 point atau 7 hedonic scale itu sudah dianggap ideal, sangat ideal. Dan tidak jarang kalau untuk uji organoleptik dengan panelis umum menggunakan 5 poin juga sudah cukup. Ini ada contoh desain uji organoleptik. Jadi di sini kita lihat, bisa kita tuliskan objektifnya apa sampelnya, kemudian apa variabel-variabel yang ada, dan berapa jumlah panelis. Kemudian ini ada master sheet. Ini yang penting untuk dipegang oleh siapapun yang mau persiapkan sampel untuk uji organoleptik. Di sini kita bisa lihat ada yang namanya nomor permutation number. Ini secara sederhananya adalah susunan urutan sampel yang presentasikan untuk panelis. Ada 3 sampel. Kita anggap Pepero nomor 1, nomor 2 Yogi, nomor 3 Pocky. Jadi dalam melakukan uji organoleptik tidak boleh semua panelis mendapatkan susunan yang serupa. Tidak boleh mereka mendapatkan susunan Pepero, Yogi, Pocky, Pepero, Yogi, Pocky. Itu tidak boleh karena takutnya ada bias. Jadi secara idealnya dengan permutation number ini, kita misalkan yang untuk 1 dan 2 ini 2, 1, 3. Itu artinya mereka akan dapat susunan sampelnya Yogi, Pepero, kemudian Pocky. Kemudian untuk panelis nomor 6, dia mendapatkan susunannya Pocky terlebih dahulu, kemudian Pepero, baru Yogi. Di sini ada nomor 3. Nomor ini sebenarnya nomor-nomor acak yang digunakan untuk kode sampel, dan ini berdasarkan table of random digits. Nah, kemudian ini ada contoh
acceptance atau preference test atau kuesioner yang kita bagikan ketika melakukan launching satu produk. Jadi setiap orang yang datang untuk mencicipi produk kita berikan kuesioner ini untuk diisi. Mereka isi jenis kelamin, umur, kemudian 5 poin hedonic scale, dari mulai sangat suka sampai sangat tidak suka gitu. Dan ini hasilnya kita mengumpulkan sekitar 102 orang untuk mengisi kuesioner tersebut. Kemudian kita bagi berdasarkan kategorinya dan lihat rata-rata tingkat kesukaan terhadap produk yang kita launching. Sebelum itu kita sudah terlebih dahulu melakukan quantitative descriptive analysis untuk formulanya dalam semasa proses pengembangan produk es krimnya. Jadi kita di sini memiliki 2 formula. Kemudian kita melakukan uji organoleptik menggunakan panelis yang terlatih untuk menilai dan mendeskripsikan atribut-atribut yang penting dalam es krim ini, dan terutama dalam formulanya, sehingga di sini kita bisa menentukan formula mana yang layak untuk dikembangkan. Bisa dilihat di sini formula yang kemudian di launching mendapatkan respon yang sangat baik. Semua panelis 102 orang menyukai produk atau formula yang kemudian di launching. Baik, itu saja. Terima kasih.